Indonesia di tahun 2045 akan terguncang oleh gelombang penderitaan generasi muda yang terjebak dalam jerat diabetes. Sebanyak 19,47 juta jiwa tidak dapat mewujudkan potensi mereka, dan bangsa Indonesia terhambat oleh beban kesehatan yang tidak terbayangkan. Mereka terjebak dalam keterbatasan dan ketergantungan, serta terikat oleh rantai diabetes yang mengikis kebebasan mereka. Jarum suntik akan menjadi teman sehari-hari yang mengingatkan mereka akan ketergantungan pada insulin untuk menjaga gula darah tetap terkendali. Rasa sakit akan terus menjadi teman setia bagi mereka. Kerusakan saraf menyebabkan mati rasa dan kesemutan yang tak tertahankan. Penglihatan mereka memudar dan ginjal mereka berjuang untuk bertahan. Biaya pengobatan dan perawatan yang mahal memberikan beban finansial yang tak tertahankan. Mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung dari keterbatasan fisik, terhimpit oleh harapan yang sirna dan impian yang terengut. Ancaman diabetes ini telah menjadi bom waktu yang tak terelakkan. 57,42% penduduk Indonesia akan meninggal setiap tahunnya akibat diabetes. Ini berarti hampir 60 orang di sekitaran kita akan berisiko meninggal akibat diabetes. Semua ini dimulai dari seteguk minuman manis dan sesuap makanan tinggi gula yang terus-menerus dikonsumsi secara berlebihan oleh para generasi muda Indonesia. Tinjauan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan 46,93% anak muda di Indonesia mengkonsumsi minuman manis tinggi gula lebih dari 1 kali per hari. Sedangkan untuk kategori makanan manis mencapai 37,13% dari anak muda di Indonesia. Proporsi berlebih dari gula yang dikonsumsi mengakibatkan insulin tidak dapat bekerja secara responsif dalam mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh, atau disebut juga sebagai resisten insulin. Resisten insulin mengakibatkan insulin tidak dapat bekerja secara efektif dalam menghantarkan glukosa dari darah ke dalam sel. Sehingga kadar gula darah terus meningkat dan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Jika masalah ini terus dibiarkan, maka ancaman tahun 2045 akan menjadi nyata bagi kita. Tindakan saat inilah yang menjadi penentu arah Indonesia antara mimpi dan masa depan yang suram. Diperlukan solusi pencegahan yang potensial untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus diabetes di Indonesia. Oleh karena itu, saya Adeline Hartono Dan saya Elin Lestari. Kami dari Universitas Diponegoro menginovasikan Sweet Diabetes dengan pemanfaatan ekstrak etanol propolis untuk mencegah diabetes tipe 2 pada generasi muda Indonesia. Sweet Diabetes merupakan suplemen yang mengandung 500 mg bubuk ekstrak propolis dari lebah madu Tretagonula sapiens di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Selain itu, terdapat pula 120 mg bubuk kayu manis per kapsulnya. Kandungan antioksidan pada beberapa propolis seperti quercetin, miricetin, krisin, kaempferol, galangin, dan phenosembrin yang merupakan golongan flavonoid telah terbukti meningkatkan penyerapan glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat enzim pencernaan karbohidrat, dan menurunkan produksi glukosa hati. Kebanyakan flavonoid memiliki efek penghambatan pada aldosa reduktase, sehingga dapat secara efektif mencegah komplikasi diabetes, dan quercetin pada propolis memiliki efek terbaik dalam penghambatannya. Beberapa penelitian pun telah dilakukan untuk menguji efektivitas ekstrak etanol propolis atau EP dalam regulasi gula darah. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Guan dan kawan-kawan 2023 yang menguji mekanisme efek etanol ekstrak propolis atau EP
dalam regulasi gula darah pada tikus T2DM atau diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan EEP menimbulkan tren penurunan berat badan tikus, glukosa darah, indeks resistensi insulin, tingkat peptida C, dan tingkat toleransi glukosa oral menurun. Sedangkan indeks sensitivitas insulin meningkat. Penambahan kayu manis juga mendukung modulasi disregulasi glukosa dan lipid. Kandungan polimer procyanidin tipe A pada kayu manis memberikan peningkatan sensitivitas insulin karena dapat meningkatkan autofosforilasi reseptor insulin sehingga insulin dapat bekerja lebih efektif dalam mengatur kadar gula darah. Kayu manis yang kaya akan komponen polifenol dapat memperbaiki gangguan glukosa preprandial pada pasien diabetes tipe 2. Berdasarkan penjabaran efek positif dari berbagai bahan yang digunakan tadi, dibentuklah Sweet Diabetes sebagai anti-diabetes yang komposisi bahannya telah disesuaikan dengan uji efektivitas bahan untuk mencegah diabetes tipe 2. Sebanyak 500 mg bubuk ekstrak propolis dipilih berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moayedi dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang membahas mengenai konsumsi propolis pada wanita dewasa. Penelitian tersebut membuktikan bahwa propolis memberikan dampak pada porsi 500 mg per dosis dengan 3 kali konsumsi per hari. Pemilihan 120 mg bubuk kayu manis juga didasari oleh penelitian studi klinis oleh Xiang dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa konsumsi bubuk kayu manis sebanyak 120 mg per hari akan menurunkan kadar HbA1c atau hemoglobin terglikasi dan fasting blood glucose. Selain itu, bahan cangkang kapsul yang berbasis alga spirulina dipilih karena dapat mengurangi penyerapan karbohidrat dengan cara menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase, serta memiliki efek penghambatan terhadap enzim aldosa reduktase dan aktivitas antiradikal bebas. Sehingga jika Sweet Diabetes dikonsumsi secara teratur sesuai dosis yang dianjurkan, yaitu sebanyak 3 kali sehari, disertai dengan gaya hidup sehat, dapat membantu untuk menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Pembuatan suplemen ini pun tidak sulit, yaitu diawali dengan pembuatan ekstrak etanol propolis atau EEP yang dilakukan dengan bantuan etanol. Propolis bersih dihaluskan dan dilarutkan dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:1,6. Campuran disimpan di lingkungan gelap pada suhu kamar selama 7 hari. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan, campuran disaring dalam vakum, dan residu diekstraksi ulang menggunakan 100 ml etanol 70% dalam satuan gram per liter dalam kondisi yang sama. Ekstraksi dilakukan berulang, kemudian hasilnya digabungkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam agar lilin dapat mengendap. Berikutnya, campuran disaring dan filtratnya diuapkan serta dikeringkan dalam vakum pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh bentuk padat. Langkah kerja ini didapatkan oleh jurnal yang ditulis oleh Kurek dan kawan-kawan 2023. Ekstrak propolis yang didapat kemudian dipanaskan dalam suhu 78 derajat Celcius untuk menguapkan etanol sehingga hanya didapatkan propolis murni yang diubah ke dalam bentuk serbuk. Sebanyak 500 mg propolis ditambahkan dengan 120 mg bubuk kayu manis dan dimasukkan ke dalam kapsul sehingga tercipta suplemen Sweet Diabetes. Melalui analisis VO2 atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa suplemen Sweet Diabetes memiliki kekuatan dan peluang terbesar yaitu dapat mencegah diabetes mellitus tipe 2 dengan pemanfaatan produk asli Indonesia yang dapat dikonsumsi secara praktis dan mendukung pencapaian generasi emas 2045 di Indonesia. Sedangkan kelemahan dan ancamannya dapat diatasi melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder dan melakukan sosialisasi secara masif untuk mengembangkan dan menjaga kualitas serta membangun personal branding untuk suplemen ini. Kami percaya produk Sweet Diabetes apabila mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder disertai keberjalanan dari strategi implementasi secara luas yang kami rencanakan akan mampu untuk
memerangi diabetes dalam jangka waktu tercepat, yaitu 2 tahun 1 bulan hingga 5 tahun. Dan potensi pengembangan produk dapat dimaksimalkan untuk tercapainya generasi emas 2045. Sweet Diabetes pelindung diri dari diabetes menuju generasi emas 2045.